Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca, berdasarkan buku Asal Segala Spesies, karya Charles Robert Darwin. Topik, bagian 6, dunia yang terbangun, kehebohan, penolakan, dan kekaguman. Kawan, kita mulai memasuki lapisan yang lebih dalam, bukan lagi sekadar kisah tentang penemuan ilmiah, melainkan tentang dampak besar sebuah ide terhadap kesadaran umat manusia. Setelah On the Origin of Species diterbitkan, dunia tidak lagi sama. Setiap lembaga, setiap kepercayaan, dan bahkan setiap manusia mulai mempertanyakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Maka, mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bagian yang menggambarkan gelombang kejut intelektual abad ke-19. Reaksi dunia terhadap teori Darwin. Ketika dunia tersadar dari tidur panjang, tahun 1859 adalah tahun ketika sains dan filsafat bertabrakan dengan keras. Sejak masa Galileo, manusia telah belajar bahwa bumi bukan pusat semesta. Namun kini, melalui Darwin, manusia kembali disadarkan bahwa ia sendiri bukan pusat kehidupan. Bagi banyak orang, ini terasa seperti kehilangan tempat berpijak. Sebelum Darwin, manusia merasa diciptakan secara istimewa, ditempatkan di puncak ciptaan. Setelah Darwin, posisi itu goyah, manusia hanyalah satu cabang dari pohon besar kehidupan, yang tumbuh bersama makhluk lainnya dari asal yang sama. Inilah guncangan eksistensial terbesar abad ke-19. Tidak berisik seperti revolusi politik, tapi menggetarkan sendi-sendi pemikiran jauh lebih dalam. Gereja dan ketakutan akan kekacauan moral. Reaksi paling keras datang dari kalangan gereja. Para rohaniwan khawatir bahwa teori evolusi akan menghapus makna moral manusia. Jika manusia hanyalah hasil proses buta seleksi alam, bagaimana mungkin ia masih memiliki kehendak bebas, tujuan hidup, atau tanggung jawab etis? Banyak khotbah di gereja menganggap Darwin sebagai pencetus bidah baru. Beberapa surat kabar bahkan menulis dengan nada marah. Darwin tidak hanya menurunkan manusia ke tingkat binatang, tetapi juga menurunkan Tuhan dari tahta penciptaan. Namun di sisi lain, sebagian teolog mencoba mendamaikan teori ini dengan iman. Mereka berkata, mungkin evolusi adalah cara Tuhan bekerja, bukan penyangkalan terhadap penciptaan, melainkan pemahaman baru terhadapnya. Sebagian filsuf kemudian menyebut pendekatan ini sebagai teisme evolusioner, yakni keyakinan bahwa Tuhan menciptakan dunia dengan hukum-hukum alami yang mengatur dirinya sendiri. Sains yang tumbuh dalam badai. Di luar gereja, dunia ilmiah juga terbelah. Sebagian ilmuwan konservatif menolak teori Darwin karena dianggap terlalu spekulatif. Mereka menuntut bukti yang lebih kuat, terutama tentang bagaimana variasi kecil bisa menghasilkan spesies baru. Dan di masa itu, genetika belum ditemukan. Namun di antara ilmuwan muda, muncul gelombang baru yang berani. Thomas Huxley, Ernst Haeckel, dan Joseph Hooker menjadi pembela gigih Darwin. Mereka membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Darwinian Circle, kelompok ilmuwan progresif yang berjuang menjadikan evolusi sebagai paradigma baru biologi. Huxley bahkan berkata, Darwin telah membuka jalan, tugas kita adalah menyingkirkan batu yang menghalangi. Dengan kata lain, bagi para ilmuwan muda, Darwin bukan sekadar tokoh, ia adalah awal dari kebebasan berpikir ilmiah. Debat Oxford 1860 ketika sains dan iman berhadapan. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah sains terjadi setahun setelah buku Darwin terbit. Debat di Oxford University, tanggal 30 Juni tahun 1860. Di satu sisi, berdiri Uskup Samuel Wilberforce, tokoh gereja yang menolak teori evolusi dengan semangat retoris. Di sisi lain, berdiri Thomas Huxley, murid setia Darwin. Dalam debat itu, sang uskup dengan nada mengejek bertanya, apakah Tuan Huxley mengklaim dirinya berasal dari kakek atau nenek kera? Huxley menjawab dengan tenang, kalimat yang kemudian menjadi legenda. Saya tidak malu menjadi keturunan kera.
Saya hanya malu jika manusia menggunakan akalnya untuk menutup diri dari kebenaran. Tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu. Itulah simbol dari kemenangan nalar atas otoritas. Sejak hari itu, perdebatan antara ilmu dan iman tidak pernah sama lagi. Dampak sosial, evolusi di dunia industri. Sementara itu, di luar dunia akademik, masyarakat Inggris sedang memasuki puncak revolusi industri. Kelas pekerja menghadapi kehidupan keras, pabrik, kemiskinan, dan persaingan. Bagi sebagian orang, teori Darwin tentang survival of the fittest seolah mencerminkan realitas sosial. Hanya yang kuat yang bertahan. Konsep ini kemudian disalahpahami dan disalahgunakan menjadi apa yang disebut Darwinisme sosial. Tokoh seperti Herbert Spencer menafsirkan seleksi alam sebagai pembenaran terhadap ketimpangan sosial. Bahwa kemiskinan adalah akibat dari kelemahan alami seseorang. Padahal Darwin sendiri tidak pernah bermaksud demikian. Ia berbicara tentang mekanisme biologis, bukan moralitas sosial. Namun seperti semua ide besar, evolusi pun lepas dari tangan penciptanya, menjadi cermin yang digunakan manusia untuk membenarkan pandangannya sendiri. Evolusi dalam seni dan filsafat. Kawan, pengaruh teori Darwin tidak berhenti di laboratorium. Ia merembes ke seluruh bidang kebudayaan, seni, sastra, filsafat, bahkan politik. Dalam sastra, penulis seperti Thomas Hardy dan George Eliot mulai menggambarkan manusia bukan sebagai pahlawan moral, melainkan sebagai makhluk biologis yang terikat pada nasib dan lingkungan. Dalam filsafat, muncul tokoh seperti Friedrich Nietzsche, yang dengan tajam berkata bahwa jika Tuhan telah mati, maka manusia harus menciptakan makna baru bagi dirinya sendiri. Pandangan ini lahir dari kesadaran modern yang sebagian besar dibuka oleh Darwin, kesadaran bahwa kehidupan tidak memiliki rancangan tetap. Evolusi memberi filsafat satu gagasan radikal, bahwa segala sesuatu bersifat menjadi, bukan tetap. Dari gagasan ini lahirlah filsafat eksistensialisme, materialisme ilmiah, dan bahkan psikoanalisis Freud. Dengan kata lain, abad modern secara intelektual lahir dari ledakan teori Darwin. Gereja yang belajar mendengar, waktu berjalan, dan meskipun pada awalnya penuh perlawanan, perlahan-lahan banyak kalangan keagamaan mulai berdialog dengan ilmu pengetahuan. Vatikan, misalnya, pada abad ke-20 secara resmi menyatakan bahwa teori evolusi tidak bertentangan dengan iman, selama tetap diakui bahwa jiwa manusia adalah bagian unik dari ciptaan ilahi. Ini menunjukkan sesuatu yang indah, kawan. Bahwa antara iman dan sains tidak harus ada permusuhan, selama keduanya memahami ruangnya masing-masing. Sains menjelaskan bagaimana kehidupan bekerja, iman menjelaskan mengapa kehidupan layak dijalani. Darwin sendiri, jika melihat perkembangan itu, mungkin akan tersenyum tenang. Ia tidak ingin menumbangkan keimanan, hanya ingin menunjukkan bahwa kebenaran Tuhan mungkin lebih luas dari yang pernah kita duga. Refleksi akhir, dunia yang terbangun. Setelah On the Origin of Species, dunia tidak pernah kembali ke tidur lamanya. Manusia mulai melihat dirinya bukan sebagai makhluk terpisah dari alam, tetapi sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang terus berevolusi. Teori Darwin mengajarkan kerendahan hati eksistensial, bahwa kita bukan pusat segalanya, namun juga pengaguman yang lebih dalam terhadap keajaiban hidup, bahwa dari proses yang tampak acak, lahirlah keindahan, kesadaran, dan cinta. Evolusi bukanlah kisah tentang kemenangan yang kuat atas yang lemah, melainkan kisah tentang adaptasi, kelenturan, dan ketahanan. Tentang bagaimana kehidupan, dalam segala bentuknya, terus mencari cara untuk bertahan, bahkan di tengah keterbatasan. Dan mungkin, di sanalah makna terdalam ajaran Darwin, bahwa kehidupan tidak membutuhkan kesempurnaan, ia hanya membutuhkan waktu, perubahan, dan keberanian untuk terus ada. Demikianlah, kawan, berakhir bagian ke-6 dari perjalanan kita. Sebuah bab tentang bagaimana satu buku dapat menyalakan perdebatan global, mengubah cara manusia berpikir, dan memaksa dunia untuk menatap dirinya di cermin baru, cermin evolusi. Apabila kawan siap, maka pada bagian ke-7 nanti, kita akan menutup seluruh perjalanan ini, dengan refleksi mendalam tentang warisan abadi Charles Darwin, dan bagaimana ide-idenya terus hidup, bahkan hingga hari ini.